Assalamualaikum. Selamat pagi para siswa. Pernahkah kalian melihat kalkulator atau powerbank yang tidak memiliki baterai di dalamnya? Ketika habis daya dan membutuhkan energi, barang-barang tersebut cukup dijemur saja di bawah sinar matahari dan barang-barang itu pun kembali bekerja dan dapat digunakan. Itulah salah satu contoh dari penggunaan energi alternatif yang memanfaatkan sinar matahari melalui panel surya. Lalu apa sebenarnya energi alternatif itu? Dan apa contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang berasal bukan dari minyak bumi, misalnya tenaga air, panas bumi, nuklir, surya, angin, gelombang, biomasa, dan biogas. Oleh karena itu, energi alternatif juga disebut sebagai sumber energi baru terbarukan. Terbarukan di sini artinya tidak akan pernah habis meski dipakai dalam jumlah berapapun. Hal ini dikarenakan sumber energi alternatif adalah alam yang bisa ditemukan di bumi ini dan akan terus ada. Sumber energi alternatif juga difungsikan sebagai sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam yang secara massal digunakan hingga saat ini yang membuat persediaannya kian menipis. Lalu apa saja contoh penggunaan energi alternatif ini dalam kehidupan sehari-hari? 1. Pemanfaatan matahari. Matahari adalah sumber energi utama di bumi dan tidak dapat habis jika digunakan berulang kali. Pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, merupakan salah satu bentuk pemanfaatan energi matahari yang paling populer. PLTS menggunakan panel surya untuk menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Energi matahari dapat juga digunakan untuk memanaskan air. Prinsip kerjanya adalah dengan menempatkan pipa yang diisi air di bawah sinar matahari. Dalam beberapa jam, air akan terpapar panas matahari dan menjadi lebih hangat. 2. Bahan bakar bio. Bahan bakar dari fosil dan minyak bumi selama ini menjadi sumber energi untuk kebutuhan sehari-hari manusia. Karena tidak terbarukan, pemakaian sumber energi tersebut lambat laun akan menipis yang menyebabkan kelangkaan dan akhirnya habis. Oleh karena itu, maka muncullah bahan bakar bio. Dilansir dari Pertamina.com, bahan bakar bio adalah jenis bahan bakar yang diproduksi dari bahan organik yang terbarukan seperti tanaman, alga, limbah organik, atau biomasa lainnya. Bahan bakar bio umumnya dihasilkan melalui proses fermentasi atau konversi termal dari bahan-bahan tersebut. Adapun contoh hasil dari bahan bakar bio ini adalah bioetanol, biodiesel, biogas, dan biomasa padat. 3. Gelombang air laut. Tidak hanya digunakan oleh para peselancar, gelombang laut juga ternyata bisa digunakan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah energi tidal yang memanfaatkan pasang surut air laut. Sistem kerjanya adalah mengubah energi kinetik dari aliran gelombang air laut menjadi listrik melalui turbin, seperti halnya kincir angin pada pembangkit listrik energi angin. 4. Air. Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui, air juga berperan penting sebagai sumber energi alternatif. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air di Jatiluhur dan Karangkates adalah contoh nyata dari pemanfaatan sumber energi air. Prinsip dasar PLTA ialah perubahan energi potensial dari aliran air menjadi energi listrik. Air yang telah dibendung dialirkan menuju turbin dengan bantuan gaya gravitasi. Saat air mengenai turbin, maka energi potensial akan berubah jadi energi kinetik dan mampu memutar turbin yang menghasilkan energi mekanik. 5. Angin. Angin termasuk sumber energi alternatif yang dapat diperbarui. Keuntungan menggunakan energi angin sebagai energi alternatif adalah murah, aman, bersih, bebas bahan bakar dan tanpa polusi. Beberapa contoh penggunaan energi angin sebagai energi alternatif adalah penggunaan kincir angin. Kincir angin ini biasa digunakan untuk menggiling padi, memompa air, memotong kayu, dan berbagai alat yang membutuhkan bentuk energi mekanik lainnya. Selain itu, pembangkit listrik yang menggunakan tenaga angin disebutkan sebagai jenis pembangkit energi, yang laju pertumbuhan termasuk cepat di dunia. Itulah pengertian energi alternatif beserta contoh-contohnya. Cobalah untuk menemukan contoh lain dari penggunaan energi alternatif di sekitar kita. Terima kasih telah menonton video ini. Teruslah belajar bersama Bimbel El Fikri dan jadilah bintang di kelasmu.